Sahabat guru yang budiman, jika kita mengharapkan output pembelajaran yang berkualitas, maka komponen penting yang kita perlu perhatikan dalam pembelajaran yaitu bagaimana prosesnya. Proses pembelajaran dapat berjalan dan disiapkan berdasarkan kebutuhan dan kodrat peserta didik. Dan saya coba jabarkan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum saya memulai proses pembelajaran, saya melakukan tes diagnostik untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal peserta didik. Dan sekaligus saya juga melakukan tes gaya belajar peserta didik. Nah, kebetulan sekali dalam kelas ini saya mendapatkan dua kelompok besar gaya belajar. Ada yang visual dan ada yang auditory. Nah, memang tidak ada yang kinestetik. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Semua sehat? Sehat. Setelah saya mengetahui gaya belajar setiap peserta didik, saya memetakan mereka dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok visual dan kelompok auditory. Setelah itu, saya juga memetakan mereka dalam kelompok yang lebih kecil, supaya kelompoknya menjadi kecil terdiri dari 5-6 orang. Dalam pemetaan gaya belajar, saya mempersiapkan lembar kerja peserta didik berdasarkan gaya belajar mereka. Untuk yang visual, saya menyiapkan mereka gambar, saya juga menyiapkan mereka carta, menyiapkan mereka juga bagan, sekaligus saya juga menyiapkan mereka buku paket seadanya. Untuk kelompok yang auditory, saya memaksimalkan mereka ke dalam video pembelajaran. Video pembelajaran yang dimaksudkan di sini yaitu bagaimana terjadinya proses pembelajaran di dalam kelas sekaligus penjelasan setiap materi yang saya bagikan. Dalam pembelajaran diskusi kelompok, saya juga melakukan pendampingan kepada setiap kelompok yang saya anggap membutuhkan pendekatan khusus. Untuk kelas auditory, sekali-sekali saya mendampingi mereka dalam proses nonton video. Untuk kelompok visual, saya juga sekali-sekali menjelaskan mereka dengan bahasa verbal supaya dapat memperjelas setiap proses pembelajaran yang ada. Setelah mereka mengerjakan dalam tugas kelompok, saya juga mempersilakan mereka untuk presentasi. Presentasi kali ini saya mempersilakan dua kelompok untuk mewakili setiap kelompok, baik kelompok audiovisual maupun kelompok auditory. Dalam proses diskusi kelompok juga terjadi interaksi antar peserta didik, yaitu saling tanya jawab. Setelah dua kelompok melakukan presentasi, saya memberikan penegasan-penegasan terkait topik pembelajaran yang dibahas dan juga mempertegas setiap pertanyaan yang ada sekaligus memberikan jawaban dalam rangka mempertegas setiap proses pembelajaran mereka dan juga kejelasan dari materi yang disampaikan. Demikian video saya ini yang saya anggap sebagai best practice. Semoga menjadi pedoman dan menjadi berkat dalam kegiatan kita sehari-hari. Untuk itu saya ucapkan salam bahagia.